Every morning when the sun rises, I want to sing my life to you. Jesus, I love to worship you. Every moment I am in your presence, I will wait on you, my Lord. Jesus, I want to be with you. Every morning when the sun rises, I want to sing my life to you. Jesus, I love to worship you. Every moment I am in your presence, I will wait on you, my Lord. Jesus, I want to be with you.
jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi.
berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar pagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar pagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu
Tuhan kita, haleluya. Melayanimu Tuhan adalah suatu kehormatan dalam hidupku. Setiap waktu memberi diri bagimu adalah suatu kebanggaan. Hidup mengabdi hanya padamu, setia dan taat pada panggilanmu, percaya semua janjimu. Sekali melangkah ku tetap berjalan sampai garis yang terakhir. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan hidup dan kudus yang berkenan padamu, memuliakanmu lewat korban syukurku. Senangkan hatimu Yesus Tuhanku, itulah ibadahku yang sejati. Persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan hidup dan kudus yang berkenan padamu, memuliakanmu lewat korban syukurku. Senangkan hatimu Yesus Tuhanku, itulah ibadahku yang sejati. Itulah ibadahku yang sejati. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian.
ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu, kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku.
Halo Bapak Ibu, kembali lagi kita berkumpul bersama-sama hari ini. Meskipun secara online, nggak bisa secara onsite, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap persekutuan kita, dimanapun kita berada. Yang penting Bapak Ibu, dari hari Senin sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu, kita menyertakan Tuhan dalam segala apapun yang kita kerjakan. Dalam hari-hari kita percaya Tuhan hadir, bahkan nggak cuma di hari Minggu ketika kita beribadah. Tapi dalam hari-hari kita boleh mempersembahkan segala apa yang kita kerjakan memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh mengkhususkan waktu kita untuk kembali memuji Tuhan, untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, untuk menambah-nambahkan pengetahuan kita tentang siapa Allah yang kita sembah, kita mau sungguh memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita mau ngambil waktu teduh sejenak, kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih untuk apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, untuk segala situasi yang kita hadapi saat ini. Kita mau mengucap syukur kalau Dia Allah yang sungguh ajaib, Dia Allah yang sungguh hebat, yang sungguh berkarya dalam kehidupan setiap kita. Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami menaikkan syukur kami Bapa. Beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hati kami, segenap hatiku, dan segenap jiwaku. Dan mau katakan ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Kami mau relakan segalanya. Segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Katakan ku beri yang terbaik bagimu. Kami mau relakan Bapa, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwa kami, dan segenap jiwaku. Kami bersyukur, Allah yang setia. Kami bersyukur. Sungguh Tuhan, kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami, segenap hati kami dan segenap jiwa kami hanya kepadamu Tuhan. Terjadilah kepada kami seperti yang Kau kehendaki Bapa. Karena bukan dengan segala hal-hal yang fana Engkau menebus segala dosa kami Bapa. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan juga dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu Bapa, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sungguh jadilah pada kami seperti yang Kau ingini Bapa. Kami mau mempersembahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Kami sembah puji nama-Mu. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kalau hari ini dengan segala keberadaan kami, Bapa, kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami,
Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan untuk boleh mengenal Engkau, kesempatan untuk boleh mencari Engkau, kesempatan untuk boleh menikmati anugerah-Mu Bapa. Bagaimana lagu yang boleh kami nyanyikan Tuhan? Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak Kau menebus segala dosa kami. Dengan darah yang mahal, Anak-Mu harus turun Tuhan ke bumi ini. Anak-Mu harus disalibkan, dicaci, dimaki, dicambuk Tuhan untuk menebus segala dosa kami. Ya bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh menikmati hidup kami dengan segala tuntunan-Mu Tuhan. Kalau Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam setiap permasalahan hidup kami, atau bahkan dalam ketika kami merasakan sukacita Tuhan, dalam setiap berkat yang boleh kami nikmati Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sungguh kami boleh berkata dalam hidup kami, jadilah padaku seperti yang Engkau ingini Tuhan. Kami mau meninggalkan semua cara hidup kami yang lama, semua jalan-jalan yang salah Tuhan. Teman-teman yang mungkin menyesatkan Bapa, kami mau meninggalkan mereka semua dan kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami boleh menghidupi jalan yang Kau sediakan bagi kami dengan cara yang Tuhan kehendaki. Jadilah Bapa pada kami seperti yang Engkau ingini. Kalau Engkau menginginkan kami untuk melayani sesama kami, kalau Engkau menginginkan kami untuk mengasihi bahkan musuh kami, sungguh Tuhan kami boleh dalam hidup kami menjalankan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita Tuhan untuk setiap penebusan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersuka cita Tuhan untuk anugerah yang boleh kami nikmati. Maka Bapa, jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki. Kami mau serahkan hari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Khususnya kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan setiap pujian yang kami nyanyikan, setiap persembahan yang kami berikan, itu boleh menjadi persembahan yang sungguh Engkau senangi. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, sungguh kalau kita boleh berkumpul hari ini, kita boleh bersuka cita hari ini, kita boleh menyanyi bagi Tuhan, kita boleh bermazmur bagi Tuhan, kita mau sungguh memberikan hidup kita bagi Dia. Ya, kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita mau katakan Dia Engkau Allah yang baik, Dia Allah yang sungguh baik. Kita mau sambil tepuk tangan atau mungkin Bapak Ibu mau sambil lompat terserah Bapak Ibu, tapi kita mau katakan tiada taranya, tiada bandingannya kebaikan yang sudah Dia nyatakan dalam hidup kita. Tiada bandingannya kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh kasih-Nya yang tiada taranya Bapak Ibu, kebaikannya dalam hidup setiap kita. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Dan mengatakan
Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Kasih-Nya yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir dalam kehidupan setiap kita. Kita boleh senantiasa menyanyikan kebaikan Dia yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh Bapak Ibu, kebaikan Dia yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu percaya bahwa kebaikan Dia tidak pernah berakhir dalam kehidupan setiap kita? Amin. Ya, kita percaya bahwa hari-hari kita ini boleh kita lalui karena memang kebaikannya Dia yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan setiap kita. Yuk, hari ini kita mau saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengingat bahwa memang Dia Allah yang senantiasa baik dalam kehidupan kita. Kita mau menaikkan puji-pujian kita hanya kepada Dia. Kita boleh nyanyikan lagu segala pujian hanya bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh memberikan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia Allah yang mencipta hidup kita. Allah pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Dalam segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mengatakan lagu dari awal. Ya Allah pencipta hidup setiap kita, Dia juga yang memelihara jiwa kita. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu, Yesus.
layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang Allah, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang Allah, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sungguh Tuhan, segala pujian boleh kami naikkan, karena memang Kau Allah yang layak menerima segala pujian. Kau Allah yang Alfa, Kau Allah yang Omega. Yesus, Kaulah pujian bagi kehidupan setiap kami, Bapa. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang Allah, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang Allah, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang Allah, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang Allah, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ini adalah ibadah online kita yang pertama di tahun 2022 di bulan Februari, minggu ketiga, dengan tema melayani. Di bulan pertama kita sudah membahas tentang satu tema besar, yaitu ketaatan. Dan di bulan kedua ini memang kita dengan tema melayani. Dan kita sudah mempelajari di 2 minggu pertama dari bulan Februari tentang melayani. Dan kita tahu bahwa harga pelayanan itu sangat mahal. Dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Daniel Buton dengan sangat baik. Tetapi di minggu kedua juga kita sudah membahas bahwa harga yang mahal itu sebenarnya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah seperkenanan Tuhan yang di dalamnya Tuhanlah memperlengkapi kita. Dan di bulan ketiga ini kita akan masuk ke dalam satu bagian lebih dalam lagi tentang melayani, yaitu bagaimana bagaimana kita melakukan pelayanan itu sebaiknya. Sehingga pelayanan kita itu boleh berkenan kepada Bapa. Ayat kunci kita diambil dari Matius 20 ayat 28 yang berbunyi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Juga dari 1 Yohanes 2 ayat 6 yang dikatakan,
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kita tahu Yesus hidup datang untuk melayani. Maka bisa disimpulkan dari dua ayat ini sangat sederhana bahwa melayani bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu kewajiban. Ini adalah akhir khotbah dari minggu kedua di bulan ini. Saya sudah menjelaskan pada ibu bapak bahwa memang harga pelayanan itu sangat mahal. Tetapi semuanya itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika dia memberikan hidupnya bagi saudara dan saya untuk menebus kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Dan lebih lagi menjadikan kita menjadi putra Allah. Dan lebih lagi kita menjadi mempelai Allah. Sehingga di dalamnya kita hidup wajib sama seperti Kristus hidup, yaitu hidup melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi pelayani itu bukan suatu pilihan kita mau melayani atau tidak sebagai anak Tuhan. Tetapi sesungguhnya melayani itu adalah suatu kewajiban kita di dalam menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentu hidup berada di dalam Tuhan. Dan akibatnya kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup, yaitu hidup untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup untuk menjadi kemuliaan Bapa di surga. Sehingga tidak hanya saudara dan saya yang Tuhan selamatkan. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya membawa orang lain, atau tepatnya membawa Kristus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka pun dapat menerima kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita sudah tahu dalam konsep kita bahwa melayani adalah sesuatu yang mutlak kita lakukan. Sama seperti seorang anak dalam satu keluarga. Kalau dalam satu keluarga anak itu masih kecil, ya jelas anak itu tidak bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi ketika anak itu makin dewasa, jelas anak itu harus menjadi pelayan-pelayan bagi Tuhan. Jelas anak itu harus bekerja untuk menghasilkan buah. Demikian kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mengatakan hidup di dalam Tuhan. Jadi by time, dari waktu ke waktu kita harus makin bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga ketika kita cukup dewasa untuk dalam pertumbuhan rohani kita, maka kita tidak mungkin tidak untuk melayani Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam rohani, pastilah dia mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Karena itu menjadi kewajiban bagi setiap kita. Sama seperti anak-anak dalam satu keluarga. Anak-anak yang sudah dewasa haruslah bekerja. Karena bekerja memang adalah bagian dari kehidupan ini. Tidak ada seorang anak yang dewasa yang tidak bekerja. Bahkan andai kata saudara dan saya adalah anak-anak orang kaya sekalipun. Pasti saudara dan saya diminta bekerja oleh Bapak kita. Tentu seorang bapak yang baik tidak akan membiarkan anaknya hidup hanya berleha-leha di dalam kekayaan ayahnya tanpa ada tanggung jawab sama sekali. Dan kedewasaan seseorang itu ditentukan berapa besar tanggung jawab yang dia emban. Makin besar tanggung jawab yang dia emban, maka makin besar kedewasaan anak itu. Anak yang tidak mau bekerja, anak yang tidak ada ambil tanggung jawab, jelas anak itu tidak dewasa. Hanya seorang anak kecil hanya seorang anak yang selalu meminta, dan hanya seorang anak yang selalu menyatakan haknya. Seorang yang dewasa itu selalu menanggung tanggung jawab yang harus dia jalani. Tentu diikuti dengan hak. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian kita juga sebagai anak-anak rohani, anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus dengan harga yang sangat mahal. Tentu kedewasaan rohani kita akan menuntun kita untuk hidup sama seperti Kristus hidup, yaitu melayani. Jadi sesungguhnya melayani adalah anak-anak Tuhan yang dewasa. Anak-anak Tuhan yang tidak dewasa sesungguhnya tidaklah dapat melayani.
Karena dia tidak bisa mempunyai tanggung jawab. Hanya orang yang dewasa lah yang punya tanggung jawab. Jadi kalau kita mengatakan kita adalah anak rohani yang dewasa di dalam Tuhan, maka melayani adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Lalu saudara mengambil sederhana, menyimpulkannya dengan cara, kalau gitu saya nggak usah melayani aja. Kalau gitu saya jadi anak-anak aja saja terus. Kalau itu saya jadi anak Tuhan aja, tidak mau jadi anak Tuhan yang dewasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak mau menjadi anak Tuhan yang dewasa, maka hak waris kerajaan Allah tidak bisa kita terima di dunia ini. Kita tidak bisa hidup dalam pemeliharaan dan kasih Allah yang melimpah di dunia ini. Ya, semoga saudara bisa mendapatkan hak waris saudara di kerajaan Allah nanti di dalam kekekalan. Tapi firman Tuhan sangat jelas mengatakannya. Setiap anak Tuhan harus bertumbuh ke dalam kerohanian. Dan pertumbuhan kerohanian itu dinyatakan dengan pelayanan. Saudara jangan dibalik bahwa orang yang melayani itu rohaninya dewasa. Tentu tidak demikian. Tetapi orang yang rohaninya dewasa, dia pasti melayani. Orang yang melayani belum tentu rohaninya dewasa. Sama seperti anak kecil yang pengen bantu papa mamanya kerja. Tapi bukankah kadang-kala bantuan anak kecil yang tidak dewasa atas pekerjaan papa mamanya, justru bukankah makin merepotkan papa mamanya? Karena banyak kesalahan. Jemaat yang dikasih Tuhan, langkah pertama dalam melayani adalah pertumbuhan rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Selama kita tidak dewasa di dalam Tuhan, di dalam melayani, kita mengalami banyak tantangan. Kadang-kadang kitalah menjadi penyebab keruwetan di dalam suatu pelayanan karena ketidakdewasaan orang-orang yang melayani. Itu ya sama seperti yang tadi saya cerita, anak kecil yang coba bantu pekerjaan papa mamanya, mau nyapu misalnya, atau mau ngepel. Yang ada sapunya makin berantakan, hasil sapuannya, atau pelannya makin berantakan. Orang tuanya juga harus ngepelin lagi ulang. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya berharap ketika kita masuk dalam konsep melayani ini, tentu kita sudah paham arti ketekunan di bulan pertama. Nah, bagaimana sebaiknya kita melayani Tuhan sehingga pelayanan kita sungguh memberkati banyak jiwa. Jangan sampai pelayanan kita justru menjadi batu sandungan bagi pelayan-pelayan lain, sehingga kita dalam melakukan pelayanan justru menggerecoki bahkan pelayan-pelayan orang lain yang dewasa. Tentu saya mengatakan ini bukan berarti saudara jangan melayani kalau begitu. Tentu tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang tua ada anaknya yang mau melayani, orang tuanya tahu bahwa anaknya itu melayani, juga belum cukup bisa melayani. Tapi bukankah orang tua itu akan senang kalau ada anaknya yang mau melakukannya bagi dia? Meskipun salah, orang tuanya tetap akan memakluminya. Saya punya cucu George. Bapak Ibu tahu bahwa dia masih sangat kecil, umurnya baru 1 tahun. Tapi kadang-kadang kita suruh dia, Jos, tolong ambilin ini, Jos, kasih mama, gitu. Kasih papa. Papa minta. Dia lakukan, saudara. Ya kita happy. Meskipun sebenarnya kita juga bantu-bantuin ya, ketika mereka melakukan itu semua. Tapi kita senang sebagai orang tua. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Allah Bapa di surga senang bagi setiap anak-anaknya tuh yang coba melayani dia. Tapi tentunya melayani dalam konteks yang sungguh dan yang benar, yang seperti sudah kita bahas di minggu kedua dalam konteks melayani. Lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Itu adalah bentuk pelayanan yang sejati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimanakah melayani yang sejati itu? Mari kita lihat slide berikutnya. Prinsip melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, prinsip melayani kita harus paham di dalam konteks rancangan Tuhan yang indah. Kita sudah belajar bukan di bulan pertama,
Tuhan adalah Allah saudara dan saya. Dia merancang hidup saudara dan saya. Ketika kita jadi anak Tuhan, kita sudah ada dalam rancangan Allah. Dan rancangan Tuhan selamanya indah buat saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah menjadi Allah kita, atau tepatnya kita menjadi anak Allah, kita menjadi orang tebusan Allah. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Benar, ketika kita menjadi anak Tuhan, hidup kita pada waktu itu mungkin masih berantakan. Dan kita sulit keluar dari keadaan kita. Tapi kita percaya Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Maka kita belajar untuk mentaati kebenaran firman-Nya. Sehingga kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia sanggup mengubahkan keadaan kita. Tentu kita maunya secepat mungkin. Tetapi itu pun sangat tergantung dari ketotalitasan kita menyerahkan hidup kita sepenuh di dalam pertobatan yang sejati. Setelah itu kita belajar mengenal kasih Tuhan. Setelah kita tahu kasih Tuhan yang memang tak terhingga, kasih yang begitu agung dan mulia, maka kita senantiasa bersyukur di dalam Dia. Kalau saudara melakukan hal ini terus-menerus dalam hidup saudara, tidak mungkin tidak saudara akan dewasa di dalam Tuhan. Saudara akan mengenal kasih Tuhan yang dahsyat dan saudara akan senantiasa bersyukur karenanya. Dan karena itu saudara akan masuk ke dalam satu prinsip yang namanya melayani. Tidak bisa tidak, saudara, karena saudara makin dewasa, saudara makin hidup bertanggung jawab dan makin tahu kehendak Tuhan. Karena saudara melihat Allah itu Allah yang berdaulat dan Allah itu adalah yang kasih. Saudara mensyukuri kehidupan saudara senantiasa. Konsep yang sudah kita pelajari di minggu ketiga bulan Januari yang dibawakan oleh Pak Ali Jacob. Sangat indah, saudara. Saudaraku, saudara akan hidup dalam kedewasaan bersama dengan Tuhan. Jadi prinsip melayani yang pertama, ketika saudara melayani, saudara tahu biayanya itu mahal. Namun semua sudah terbayarkan. Seperti yang saya sudah bahas di minggu kedua bulan ini. Dengan ayat Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, biaya itu mahal, tapi kita tahu biaya itu sudah Tuhan bayar di atas kayu salib. Dan hidup kita hidup dalam pemeliharaan Allah, karena kita konsep yang tadi yang kita sudah pelajari, rancangan Tuhan indah, Allah yang berdaulat, kita mengenal kasih Tuhan, dan Allah sangat baik dalam hidup kita, dan semua kita hidup dalam pertolongan-pertolongan Tuhan, sehingga kita selalu boleh bersyukur dan bergembira di dalamnya. Sehingga kalau ada kesulitan yang kita alami karena melayani, kita katakan, itu nggak seberapa dengan kasih karunia yang sudah saya terima. Nah, itu adalah esensi Roma 8 ayat 18. Di Roma 8 ayat 32 mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat ini kembali menegaskan bahwa Allah pasti menyertai kita. Allah pasti menolong kita. Kalau Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati, apalagi yang tidak bisa Dia berikan kepada saudara dan saya. Dirinya sendiri Dia sudah berikan. Apa yang lain lebih berharga dari diri Dia? Kalau diri Dia sudah diberikan Tuhan, apalagi yang tidak bisa Dia berikan kepada kita. Jadi ayat Roma 8:32 ini adalah satu kepastian yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah akan menopang hidup saudara dan saya. Apapun kondisinya, kalau kita ada di dalam Dia dan kita hidup dalam kebenaran Dia. Dan Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 juga lebih lagi menegaskan, Allah akan memenuhi segala yang saudara perlu di dalam melakukan pelayanan itu.
Allah yang akan mencukupi segala sesuatunya dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ayat ini bukan berarti semua saudara hidup nyaman dan lepas dari persoalan. Saudara, kita tahu ketika Rasul Paulus melayani, dia berdoa sama Tuhan untuk duri di dalam dagingnya itu diangkat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup atasmu, Paulus. Tetapi Paulus bersuka cita karena dia tahu bahwa segala sesuatu Tuhan sudah siapkan. Benar, durinya tidak diambil, tetapi Allah senantiasa memenuhi segala keperluan Rasul Paulus. Kita tidak tahu apa itu yang duri yang dimaksud Rasul Paulus. Tapi sesuatu yang mungkin tidak mengenakan Rasul Paulus. Itu pasti, karena duri bentuknya. Sehingga kita juga bisa berkatakan di Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, benar biaya pelayanan itu sangat mahal. Tetapi kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Benar, saudara? Filipi 4 ayat 13. Benar, biaya itu sangat mahal. Tetapi segala sesuatu sudah Tuhan cukupkan. Filipi 4 ayat 19. Benar, ada aniaya, ada kesukaran barangkali ketika kita melayani Tuhan. Kita mungkin tidak dipuji, malah mungkin dihina, disalah-salahin. Tapi bukankah itu semua tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya terima karena kita diperkenan Bapa di surga. Itu kata Roma 8 ayat 18. Dan hal-hal lain yang saudara perlukan, pasti Allah cukupi. Itu yang dikatakan Roma 8 ayat 32. Jadi biaya yang mahal semuanya itu sudah Tuhan lengkapi buat saudara dan saya. Jadi kita sama sekali tidak berkorban apa-apa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam melayani. Karena apa yang kita korbankan dalam melayani, semua datangnya dari Tuhan. Bagaimana kita katakan kita berkorban? Untuk Tuhan. Orang semuanya dari Tuhan. Konsep ini yang saya sudah jelaskan di minggu pertama, yang saya sedikit ulang. Karena ini bagian yang sangat penting dalam prinsip melayani. Jadi jangan berhitung harga pelayanan dengan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Terlalu murah harga pelayanan itu dibandingkan keselamatan, dibandingkan kasih karunia, dibandingkan berkat-berkat yang akan saudara terima bagi saya. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang saudara akan terima. Saudara lihat Rasul Paulus dalam penderitaannya melayani Tuhan. Sampai sekarang Rasul Paulus bukankah dimuliakan oleh banyak orang? Itu hanya mungkin karena Tuhan Yesus memuliakan Rasul Paulus, saudara. Kekristenan tidak akan berkembang dahsyat tanpa Rasul Paulus. Tentu bukan Rasul Paulus yang melakukannya, tapi Tuhan yang melakukannya. Karena Rasul Paulus hanya sebagai alat Tuhan. Dan Rasul Paulus sendiri berkata, dia itu adalah orang yang paling berdosa di antara orang yang paling berdosa. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, jangan saudara anggap saudara orang yang baik. Benar, saudara adalah orang yang baik. Tetapi kebaikan saudara itu hanya Tuhan yang katakan saudara baik. Banyak cacatnya kita, saudara, yang dikasih Tuhan. Mungkin banyak kekurangan dan kelemahan kita. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang kita punya, saudara, Tuhan berkenan adanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini adalah prinsip pelayanan yang pertama. Ketahuilah ada harga yang mahal dalam pelayanan. Tapi ketahuilah, saudara cakap menanggungnya. Dan saudara tidak layak untuk mengatakan biaya itu mahal. Karena Tuhanlah yang sudah membiayainya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mengasihi tubuh Kristus. Bukan diri sendiri. Ketika saudara masuk melayani, entah itu di bagian apapun juga dalam gereja, ataupun bukan di dalam gereja, dalam rumah saudara, rumah tangga saudara, atau lingkungan saudara. Ketika saudara melihat tubuh Kristus tidak dalam keadaan baik, misalnya saudara melihat orang tua saudara, saudara sebagai orang tua melihat anak saudara
Saudara sebagai jemaat melihat gereja butuh pelayanan. Tetapi saudara melihat bahwa itu adalah suatu tubuh Kristus. Gereja butuh pekerja yang menyambut tamu. Kalau tidak ada penyambut tamu, orang-orang jemaat datang mungkin ada bingung duduk di mana, apalagi kalau jemaat baru. Saudara mengasihi tubuh Kristus. Mereka perlu dilayani. Mereka perlu ditopang. Mereka perlu didukung. Saudara mau ambil bagian, saya mau mendukung mereka. Nah, itu adalah prinsip melayani kedua. Saudara lebih melihat mengasihi tubuh Kristus sesama jemaat, sesama orang-orang yang saudara kasihi, bukan untuk diri saudara sendiri. Itu adalah prinsip melayani. Jadi ketika saudara melihat bahwa saya di keluarga ini butuh apa ya, misalnya kebersihan itu mesti dibersihin. Kalau nggak dibersihin, rumah ini berantakan melulu. Ya saudara ambil bagian, ambil peran untuk membersihkan rumah. Ketika saudara melakukan itu, saudara melihat supaya seluruh isi rumah itu menjadi baik keadaannya. Bukankah kalau rumah bersih itu menjadi lebih baik keadaannya? Saudara tidak mementingkan diri sendiri, saya mau butuh istirahat. Lebih baik saya pakai waktunya untuk istirahat daripada bersih, nyapu mendingan. Tentu saudara tidak berpikir demikian. Itu prinsip melayani. Saudara mau ambil tanggung jawab. Prinsipnya begitu. Yang kedua itu seolah saudara mau mengambil tanggung jawab. Bahwa ini adalah tugas aku. Saudaraku, ketika saudara mau mengambil bagian itu, tentu ada sesuatu yang harus saudara korbankan. Yang tadi saya katakan, mungkin waktu. Tapi bukankah waktu saudara juga sudah dari Tuhan? Mungkin saudara harus mengeluarkan uang. Bukankah uang saudara juga datangnya dari Tuhan kalau saudara adalah anak Tuhan? Ya, tetapi saudara melihat tubuh Kristus lebih berarti daripada kebutuhan aku sendiri. Kalau saudara masuk dalam prinsip ini, saudara melayani sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Prinsip pelayanan bukan supaya diri sendiri lebih disanjung, lebih nonjol. Tidak. Prinsip pelayanan justru biar tubuh Kristus lebih baik terlihat. Saya boleh lebih berkurang. Tapi tubuh Kristus terlihat lebih cantik. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika saya juga diminta untuk melayani gereja di KDC oleh teman-teman, Pak Hamdoko, Brother Ali, Brother Iwan, Brother Solihin, dan teman-teman lain. Saya berenung, apakah memang keberadaan saya sungguh membantu gereja? Dan ketika saya coba datang ke gereja beberapa kali dalam satu undangan berbicara, saya melihat memang gereja membutuhkan. Maka saya masuk dalam pelayanan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebelum saya melakukan pelayanan di sini juga saya sudah bergereja di tempat lain. Dan saya tidak melihat ada kebutuhan melayani di gereja tempat itu. Atau paling tidak gereja tempat itu tidak memberikan pengumuman bahwa apa bidang yang perlu mereka butuh pelayanan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika ada area atau bidang yang perlu saudara bantu untuk tubuh Kristus lebih baik. Dan saudara mau ambil tanggung jawab untuk melakukan itu. Saudara, itu adalah prinsip pelayanan yang kedua. Mau mengambil tanggung jawab. Melayani. Saya percaya teman-teman pengurus-pengurus KDC juga melakukan hal yang sama. Mereka tuh orang-orang yang sudah papan. Ketika mereka mau masuk pelayanan ke gereja, mereka tahu tubuh Kristus banyak yang perlu disupport. Mereka masuk dalam pelayanan itu. Mereka berkorban uang mereka, waktu mereka, pikiran mereka. Coba saudara renungkan, apa yang mereka dapat dari hasil pengorbanan itu semua, hasil dari pelayanan mereka. Mereka jadi lebih terkenal. Oh, nah, mereka adalah orang-orang sukses, Ibu Bapak. Mereka tidak makin lebih sukses gara-gara melayani Ibu Bapak. Mereka orang-orang berhasil.
Itu prinsip pelayanan kedua. Mengambil tanggung jawab supaya tubuh Kristus makin terlihat mulia. Itu prinsip pelayanan kedua. Yang ketiga, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah memilih kita untuk melayani Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, mungkin pertama kali motivasinya mungkin supaya tubuh Kristus makin terlihat mulia. That's good, itu baik. Tetapi ketika kita melayani sekian lama, orang-orang yang kita layani ternyata tidak makin lebih baik, bahkan makin menyusahkan kita. Kita kadang putus asa. Coba saudara memposisikan diri sebagai teman-teman pengurus KDC. Ketika ibu bapak sebagai orang tua, ketika ibu bapak melihat anak tetangga mengalami kesusahan, dan ibu bapak pengen menolong anak tetangga tersebut, ibu bapak ambil pelayanan menolong anak itu. Gitu. Tapi ketika ibu bapak tolong, anak itu malah nggak mau ditolong kesannya, malah nyusahin ibu bapak terus-menerus. Gitu. Ibu bapak capek kan dengan anak itu kan, udahlah bagus-bagus gue mau tolong lu. Tetapi kamu sendiri tidak mau ditolong rupanya. Ya sudah, aku tinggali. Ya di dalam dunia ini kadang itu terjadi, saudara. Dan itu lumrah saja. Tetapi dalam melayani tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam melayani yang sejati, konsep ketiga ini menjadi penting. Ya, kalau tadi nolong anak tetangga itu memang demikian. Ya, karena anak tetangga itu bukan anak kita. Coba kalau ibu bapak sekarang berposisi yang ibu tolong itu adalah anak ibu bapak. Ibu bapak sebagai orang tua melihat anak ibu susah, anak ibu sendiri susah, dan ibu akan berusaha untuk menolong dia, bukan? Karena itu adalah bagian dari ibu bapak, bukan? Meskipun anak itu susah untuk ditolong, tetap aja ibu bapak akan menolong dia, bukan? Ibu bapak tidak akan berhenti untuk meninggalkannya. Kenapa ibu bapak tidak berhenti meninggalkannya? Karena ibu bapak adalah orang tuanya. Gitu. Atau sebaliknya, saya adalah seorang anak, orang tua saya hidup nggak benar. Tapi saya mengambil tanggung jawab menjadi orang tua yang mencoba mendidik orang tua atau mencukupi orang tua. Tapi orang tuanya ternyata makin nggak benar. Tetap aja foya-foya karena mentalnya jelek orang tuanya. Tetapi anaknya mempunyai mental yang baik. Apakah anaknya akan berkata, papa udah nggak mau bisa diurus, udah papa tinggal aja hidup aja papa sendiri. Aku nggak mau urusin lagi papa. Apa mau begitu kamu sebagai anak-anak? Tentu tidak. Tentu kamu akan berkata, tidak, dia orang tua saya, dia papa mama saya. Biar bagaimana dia papa mama saya akan tetap tolong dia. Bukankah itu yang terjadi, Ibu Bapak? Demikian juga pelayanan. Saudara, ketika saudara melayani Tuhan, yang saudara layani adalah orang-orang milik Tuhan. Dan saudara juga milik Tuhan. Jadi kita ini saudara di dalam Tuhan. Ada ikatan darah. Darah Kristus. Bisakah saudara berkata, udahlah lu urus sendiri aja dirimu. Tidak bisa, saudara. Karena kita satu darah. Maka yang tadi yang pertama kita mengasihi tubuh Kristus. Karena itu adalah diri kita sendiri. Sesama kita. Jadi kalau saudara adalah tangan kanan dan tangan kiri saudara luka, bukankah tangan kanan akan tetap membackup tangan kiri? Tidak peduli tangan kiri itu makin membusuk, makin rusak rusaknya, saudara akan makin menjagai dia. Karena itu adalah bagian dari hidup saudara. Nah, bagian ketiga ini Tuhan sudah memilih kita untuk melayani dia. Jadi dalam melayani itu kita tidak ada kata menyerah sebenarnya, Ibu Bapak. Karena Tuhanlah yang sudah memilih kita. Tuhanlah sudah menempatkan kita di lokasi itu, di posisi itu.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa Allah lah yang memelihara. Allah lah yang memilih saudara untuk melayani Dia. Bukan kita yang memilih, gue mau pelayanan inilah, saya mau pelayanan itulah. Bukan, saudara. Allah lah yang sudah memilih saudara. Saudara perhatikan di kitab-kitab Alkitab, Musa sebelum melayani, Musa dipilih Tuhan. Ke-12 murid sebelum melayani, ke-12 murid dipilih Tuhan untuk melayani. Rasul Paulus sendiri pun mengatakan, aku dipilih Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ke orang-orang di luar Yahudi. Ya tentu Tuhan memilih tidak by voices gitu loh, tidak by suara yang memanggil-manggil saudara, seolah saudara menjadi orang yang penting dan super penting. Musa memang orang yang dipanggil Tuhan secara khusus, demikian juga yang lain-lain, Petrus, Yohanes, ke-12 murid Yesus. Coba saudara pikirkan Paulus. Paulus jelas tidak dipilih langsung oleh Tuhan. Karena Paulus mulai melakukan pelayanan setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi setelah Paulus memahami kebenaran Injil, lalu dia berkata, aku dipilih Tuhan untuk membawa pemberita bagi orang-orang di luar Yahudi. Itu jelas sekali, saudara. Jadi ketika kita melayani, taruhlah konsep di kepala saudara bahwa saya melayani bukan karena saya mau memilih untuk melayani, tapi karena saya dipilih Tuhan untuk melayani. Sehingga saudara akan melayani tidak ada henti. Yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, konsep melayani adalah Allah lah yang melengkapi kita di dalam melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur konsep ini pelan-pelan kita sudah tanamkan kepada anak-anak muda kita, saudara yang dikasih Tuhan. Kita tahu gereja kita butuh para pelayan Tuhan, khususnya di Star Youth. Setiap minggu yang bawain puji-pujian itu selalu Dina. Yang bawain firman Tuhan, ya kami bersharing satu dengan yang lain. Setiap minggu yang bawain puji-pujian Dina, yang bawain musik Dion. Ya karena kita yang punya cuma itu. Anak-anak muda yang ada tidak bisa menyanyi dengan baik. Dan mungkin mereka takut juga menyanyi yang baik. Kita katakan, kalau engkau mau melayani, layanilah dengan apa yang kamu punya. Anak-anak muda sudah berhasil, sudah mau memposisikan diri, mengambil bagian tanggung jawab ini. Ada yang mau mulai main gitar. Ada yang mulai mau menyanyi. Dan memimpin nyanyi. Oh, puji Tuhan. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Kita melayani bukan karena kita cakap. Kita melayani bukan karena kita pandai. Kita melayani bukan karena kita bisa. Ya tentu lebih baik kalau kita cakap, pandai, dan bisa. Tentu itu lebih baik. Tapi itu adalah pelengkap. Yang penting bukan itu. Ya secara komunitas jelas itu penting. Ya jelas kalau saudara tidak bisa main gitar, lalu saudara mau melayani di bidang gitar, ya tentu yang ada jadi berantakan, bukan sama kayak tadi. Anak kecil yang bikin makin pusing. Tapi saudara mau, jadi saudara lihat apakah pemain gitar nggak ada? Ya pemain gitar nggak ada. Saudara nggak bisa gitar. Saudara pengen mengatakan saya mau melayani bagian gitar. Tapi saudara masih belum bisa main gitar. Ya saudara berkata, Tuhan saya mau main gitar Tuhan. Saya mau ambil bagian pelayanan itu. Tapi saya masih belum bisa. Lengkapi saya Tuhan. Tuhan akan melengkapi saudara. Mungkin saudara akan diajarkan untuk belajar gitar. Kan tidak heran gereja kita membuka banyak kesempatan.
Siapa yang mau belajar musik, siapa yang mau belajar nyanyi, siapa yang mau belajar math barangkali, atau belajar apa gitu. Kita akan coba melengkapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya nanti Bapak Ibu boleh cakap melayani Tuhan. Tentu kami melengkapi dengan maksud melengkapi tubuh Kristus. Kami memberikan sarana. Tapi kebisaan itu datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahasa Inggris itu sangat sulit. Saya tidak bisa ngajar bahasa Inggris. Tapi apakah saya bisa berbahasa Inggris? Ya jelas bisa. Tuhan tidak melengkapi saya belajar bahasa Inggris dengan cukup baik. Kenapa? Karena Tuhan melengkapi saya dalam pelajaran yang lain. That's enough, that's cukup, itu cukup. Ya saya jangan ambil pelayanan untuk bahasa Inggris berarti. Saya ambil pelayanan matematik, karena saya bisa matematik misalnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu dengan segala kemampuan yang saudara berikan kepada Tuhan, kalau saudara tidak cukup melengkapinya, saudara akan dicukupi. Sebagai contoh kita lihat Dina. Dina tidak pandai-pandai bermain keyboard. Tapi dia bisa keyboard nggak? Ya bisa gitu. Tapi dia tidak pandai bermain keyboard. Dia mau pelayanan keyboard? Tidak. Tapi kalau pemain keyboard kagak ada, ya dia main. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dia harus memainkannya, mengambil tanggung jawab itu. Karena bukan terlihat cantik bermainnya gitu. Bagus bermainnya, itu melayani, bukan. Melayani adalah memperlengkapi segala sesuatunya sehingga segala sesuatu terlihat baik. Bukankah kalau dalam ibadah tidak ada musik keyboard, mungkin tidak enak dilihat. Dan jemaat yang datang juga mungkin kurang baik. Ya, lebih baik kita ada. Tetapi kalau saya disuruh main keyboard, yang kagak ngerti main keyboard, ya jelas saya tidak akan bisa lakukan. Mau layanan pun juga nggak bisa. Jadi harus dilengkapi. Demikian juga anak-anak muda yang mau melayani, kita akan coba melengkapi mereka sedikit demi sedikit. Mengajarin mereka les, memberikan mereka kesempatan ini, memberikan kesempatan itu. Supaya mereka makin bisa dan makin cakap, sehingga bisa Tuhan pakai di kemudian hari. Kebisaan kita itu datangnya dari Tuhan, Ibu Bapak. Saya bisa matematika bukan karena saya pintar matematika. Bukan karena Tuhan melengkapi saya dengan kemampuan matematika. Bukan itu, saudara. Bukan karena saya cakap matematika. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, otak manusia itu luar biasa hebat. Kita sendiri tidak tahu kenapa kita tahu, dan bahkan kita pun tidak tahu kenapa kita tidak tahu. Pengetahuan kita itu datangnya semua dari Tuhan. Kecakapan kita semuanya datangnya dari Tuhan. Kebisaan kita semuanya datangnya dari Tuhan. Kita mensyukuri saja apa yang Tuhan berikan sama hidup kita. Karena kita tahu kasihnya Dia itu luar biasa hebat. Jadi prinsip melayani keempat adalah, ketahuilah, kita harus belajar. Kita harus nantiasa belajar dalam melayani. Ketika kita belajar itu ada bagian-bagian yang kita menjadi expert karenanya. Karena Tuhan ingin menaruh kita di bagian itu. Tapi ada bagian-bagian yang mungkin kita tidak menjadi pandai. Tidak lebih mahir. Tapi bisa cukup. Contohnya kayak Dina itu gitu. Dina tidak terlalu pandai main keyboard. Tetapi dia bisa main keyboard, ya bisa. Kalau boleh, dia tidak melayani keyboard. Tetapi kalau tidak ada pelayanan keyboard, dia yang main. Sama. Setiap kita begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ini pelayanannya adalah tidak individual. Kita corporate. Kita bersama-sama. Makanya kita pelayanan itu adalah bersama-sama. Untuk kemajuan tubuh Kristus yang di dalamnya kemuliaan Allah boleh nampak bagi setiap kita. Dan yang terakhir, saudara, yang kelima, Tuhan Immanuel. Artinya bahwa ketahuilah, saudara, ketika saudara melayani, Tuhan menyertai saudara.
Kalau Tuhan menyertai saudara, tidak mungkin saudara gagal. Tidak ada pelayanan yang saudara lakukan itu sia-sia ketika saudara melakukannya itu untuk Tuhan. Mungkin terlihatnya sia-sia. Kembali saudara, mungkin terlihatnya sia-sia. Tapi sesungguhnya itu tidak akan pernah sia-sia. Ada banyak kesaksian mengenai hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada seseorang yang melakukan penginjilan ke orang tuanya. Jadi saya misalnya seorang anak, saya doain papa saya atau mama saya itu bertobat, mengenal Tuhan. Saya doain 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saya doain papa mama nggak bertobat-bertobat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sepertinya pelayanan saya ke papa mama itu gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah benar pelayanan saudara gagal? Saudara ketahuilah, saudara, kalau saudara melakukan itu untuk Tuhan, itu tidak akan pernah gagal. Loh, tapi papa mama nggak bertobat, Om. Ya, tujuan kamu melayani papa mama itu supaya apa? Supaya mereka itu mengenal Kristus Tuhan. Atau lebih tepatnya, yang paling shortcutnya, yang paling gampangnya adalah mengenal supaya papa mama itu nanti masuk surga. Makin baik kita mengenal Tuhan di makin awal. Jelas itu makin baik. Karena hidup kita di dunia ini akan berada di dalam tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita berdoakan orang-orang lain yang sepertinya kita gagal, saudara tidak pernah tahu ketika dia mau tutup mata, Tuhan celikan mata dia dan dia bertobat. Saat itu dia meninggal. Itu sangat-sangat mungkin, saudara. Kita nggak pernah tahu. Dan saya yakin kemungkinan besar itu terjadi. Itu kalau orang tuanya tidak pernah ngerti namanya bertobat. Atau kita yang menginjili mereka memang juga jangan-jangan belum bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya punya anak kesaksian, ada anak muda yang saya bina, kemudian dia bertobat. Papa mamanya masih tidak kenal Tuhan. Anak ini anak laki pertama di keluarga itu, yang menjadi andalan keluarga itu tentunya. Tapi anak ini ketika masih kecil juga hidupnya agak sedikit berantakan. Kebetulan di masa remaja, di pemuda dia bertobat dan kami bina dan dia akhirnya sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang cakap. Dan ternyata dia berubah total dalam kehidupannya. Dan orang tuanya ngelihat, ini anak gara-gara Kristen hidupnya jadi benar. Saudara tahu, kedua orang tuanya itu sekarang bertobat. Dan keduanya orang tua itu bahkan suka memberikan persembahan bagi gereja. Karena kemudian anak ini bertumbuh menjadi anak yang sukses di dunia bisnis. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, 1 orang diselamatkan, seisi rumah warga diselamatkan. Kalau saudara adalah bagian dari orang itu, saudara, ketika saudara melakukan pelayanan untuk sekeluarga saudara, saudara tidak akan pernah gagal. Kalau saya seorang ibu, mendoakan anak saya supaya bertobat di dalam Tuhan, ibu, berdoalah buat anak ibu. Lakukanlah penjagaan kepada mereka dengan takut akan Tuhan. Minta Tuhan tolong dalam kehidupan ibu, untuk anak ibu. Ketika anak ibu makin bertumbuh dan ternyata tidak makin lebih baik hidupnya, jangan berhenti berdoa untuk dia. Karena anak itu one day, suatu hari akan bertobat. Tidak, karena pekerjaan Tuhan itu ajaib, Ibu Bapak. Bukan kita yang bekerja. Kita hanya menabur dan menabur dan menabur. Mungkin kita akan menyiram dan menyiram dan menyiram. Tetapi yang menumbuhkan semua adalah Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah 5 prinsip melayani yang harus kita pahami sehingga pelayanan kita akan berkenan kepada Tuhan. Dan dasar pelayanan dari semuanya ini adalah kasih Allah. Karena tadi dimulai dengan kasih Allah, yaitu yang pertama, Allah lah yang membayar semua harganya.
kita hanya meresponi dan mengasihi tubuh Kristus. Kita bisa mengasihi tubuh Kristus karena kita punya kasih Allah. Benar ya Ibu Bapak? Kalau kita tidak punya kasih Allah, kita tidak akan punya kasih untuk mengasihi sesama tubuh Kristus. Tuhan memilih kita karena kita memiliki kasih Allah. Karena kasih-Nya ada pada kita. Dan karena kasih Allah lah kita terus dilengkapi Tuhan dan terus dipelihara Tuhan. Dan terus disupport Tuhan. Sehingga Tuhan Immanuel bagi kita. Tuhan menyertai kita. Sehingga kita cakap mengerjakan pekerjaan yang bahkan sangat tidak mungkin bisa kita kerjakan. Kita bisa mengerjakannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Itu semua adalah karena kasih Allah. Jadi sebagai hamba Tuhan, pesan saya terakhir dalam melayani Tuhan. Jangan pernah menganggap kita ini superior enough, cukup superior untuk menjadi pelayan Tuhan. Sehingga saya bangga dengan pelayanan saya, dengan keberhasilan saya. Saudaraku, ada pepatah, padi yang makin menguning, itu makin menunduk. Hidup kita dalam melayani, kata Rasul Paulus, tubuh ini makin lemah. Tetapi pengenalan akan Dia makin bertambah-tambah. Biarlah kita dalam melayani Tuhan memegang prinsip, bukan aku yang makin dimuliakan, tapi Kristus Tuhan yang makin mulia. Karena bukan aku yang melayani, tetapi karena Tuhan yang melayani aku dan aku menjadi berkat untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka kita melayani. Layanilah Dia dengan hatimu, dengan segenap hatimu. Engkau tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Bahkan engkau akan terus melihat kemurahan dan kasih Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, kami mengucap syukur untuk perlindungan firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Biar kami tidak hanya boleh menjadi pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan tuntun setiap kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kami boleh masuk dalam pelayanan yang senantiasa menyitakan dan memberkati banyak jiwa-jiwa. Bapa, hamba berdoa khusus bagi para pendengar pada firman-Mu pada pagi siang ini, biar mereka pun boleh Engkau pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di hari-hari mereka ke depan. Dan berdoa khusus bagi mereka yang sudah melayani dan mengambil bagian dalam peran ini, biar Engkau Allah yang terus meneguhkan mereka dan menetapkan mereka sehingga mereka boleh melayani-Mu. Bahkan makin hari, makin lebih baik, dan makin menghasilkan buah untuk kepujian nama-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat dalam tangan penyertaan-Mu saja Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang ini, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan pada jemaat. Yang pertama, ibadah kita secara mendadak kita definisikan online mulai saat ini, karena ada satu dan lain hal yang juga mendukung program pemerintah supaya kita meredam COVID menjadi lebih baik. Yang kedua, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan sehingga Bapak Ibu bisa mempunyai kesehatan yang lebih baik lagi, tidak perlu mengalami penyakit COVID. Yang ketiga, hari Rabu seperti biasa ada komsel untuk membahas dan bersharing untuk kita semua setelah selesai doa yang kita mulai jam 6:30 hari Rabu, dan diikuti dengan diskusi firman Tuhan yang baru saja kita sampaikan hari ini. Yang keempat, ibadah Star Youth yang ada diadakan setiap hari Sabtu jam 6:30, untuk sementara juga mungkin masih online minggu depan. Mudah-mudahan sudah dalam waktu cepat kita bisa kembali kepada onsite. Berdoa untuk hal ini sehingga situasi COVID makin mendukung untuk kita melakukan ibadah onsite. Dan yang kelima, tetaplah jaga kesehatan dan berdoa bagi seluruh keluarga, anak-anak, orang tua, dan juga untuk gereja, untuk para hamba-hamba Tuhan, dan tentu untuk Indonesia. Mari kita akhiri ibadah kita ini, dan dengan berdoa, saya akan berdoa syafaat untuk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, kasih karunia-Mu lah yang sudah menuntun kami, sehingga kami boleh sampai saat ini hidup dalam kasih karunia-Mu. Bapak, hamba berdoa khusus bagi setiap jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar mereka boleh makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup di dalam kemuliaan-Mu. Bapa, berkati mereka yang mengalami segala kesulitan, sehingga mereka boleh cakap menanggung segala perkaranya. Tolong mereka Tuhan, sehingga mereka bisa keluar dari persoalan mereka dengan cepat. Dan biar kasih karunia-Mu boleh melimpah atas mereka, sehingga mereka bisa melewatinya semua sesuai dengan jalan yang sudah Kau tetapkan bagi mereka. Hamba berdoa khusus juga untuk para anak-anak muda, biar mereka boleh terus mengenal kasih karunia-Mu dan terus boleh Kau pakai untuk hidup mereka yang memberkati keluarga mereka masing-masing dan memberkati lingkungan dan boleh memberkati gereja dan bahkan bagi negara ini.
Hamba juga berdoa untuk Starkid, Tuhan yang belum bisa dilakukan ibadah secara onsite maupun online. Engkau yang memberkati setiap mereka, dan Engkau yang mencukupi keperluan mereka. Dan biar para orang tua boleh mendidik anak-anakmu yang tinggal bersama dengan mereka, sehingga orang tua pun boleh memberitakan kebenaran firman-Mu bagi mereka, sehingga anak-anak Starkid pun boleh hidup dalam kasih karunia-Mu. Dan terakhir Bapak, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, biar kasih karunia-Mu melimpah untuk Bapak Presiden, para menteri, dan para jajaran pejabat-pejabat negeri, sehingga mereka boleh bersatu untuk memajukan Indonesia, dan biar kerajaan-Mu boleh nyata di Indonesia. Dan hamba berdoa khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, biar mereka pun boleh menjadi garam dan terang bagi Indonesia, sehingga Indonesia boleh penuh kemuliaan-Mu. Kami memberkati semuanya itu di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, terus akan mengajar saudara dan saya, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, mendidik kita, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, dan memperlengkapi kita dengan segala perbuatan baik. Terimalah berkat itu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.